Tradisi pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Saling ejek, dua kelompok bersenjata tajam melakukan aksi tawuran di tengah ruas jalan raya di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Akibat aksi tawuran, satu orang terluka karena senjata tajam. Aksi dua kelompok pelajar tingkat pertama ini saling serang dengan senjata tajam di Jalan Maijen Sutoyo, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Bahkan salah satu pelaku tawuran terjatuh dan menjadi bulan-bulanan kelompok lawannya hingga mengalami luka serius di tubuh. Akibatnya warga pun resah lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran dan meminta polisi bergerak cepat meringkus para pelaku. Iya, saya lihatnya dari sini motor, terus naik ke atas sana ke jembatan, kejadiannya di atas sana. Rame katanya, pada macet nih mobil di sini. Bisa ada kebacok? Nggak tahu dah ada yang kebacok atau enggak. Pada lari-larian ke kampung-kampung. Anak SMP? SMP, masih celananya SMP, bajunya kaos-kaos biasa. Sementara petugas kepolisian kini tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus yang tawuran itu yang diduga anak SMP untuk korban sekarang masih di rumah sakit Kramat Jati, luka di kepala belakang. Korban antara selamat jatuh, Bang? Untuk ini dalam penyelidikan. Kini salah satu pelaku sekarat mengalami luka senjata tajam dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis pidana penjara 8 hingga 10 tahun terhadap 7 terdakwa kasus penganiayaan seorang anak di bawah umur yang diduga menjadi anggota komplotan Kliti atau pelaku kriminalitas remaja. Ya, putusan hakim ini memicu perdebatan lantaran 7 terdakwa divonis bersalah usai melawan kejahatan. Selain divonis pidana penjara 8 hingga 10 tahun, 7 terdakwa juga masing-masing didenda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sedangkan nanti untuk pembuktian, nanti untuk tuntutan, ya kita nanti akan diskusikan dahulu dengan CPU yang... Dan untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Bapak Aan Eko Widiarto. Selamat sore Pak Aan, terima kasih sudah bergabung dengan iNews Sore. Selamat sore Mbak Reni, selamat sore iNews. Ya Pak Aan, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, ini kan jadi fenomena belakangan yang terjadi ya, soal penegakan hukum, kemudian masyarakat langsung mengambil alih itu, dan ada fenomena pelaku kejahatannya. Yang kemarin terjadi itu soal jambret. Nah, sekarang ini kan pelanggarnya adalah tindak pidana kelitih, atau sebenarnya kelitih ini kan mencari angin segar ya kalau kita baca di dalam literatur itu, tapi akhirnya mengarah kepada tindak pidana kejahatan. Dan kemudian disinilah masyarakat tergerak untuk melakukan tanda kutip penegakan hukum. Nah, kalau saya melihat seharusnya ada sense ya, hukum itu tidak hanya soal kepastian, karena satu perbuatan bisa dipandang dari banyak sisi. Misalnya dalam kasus kelitih ini, bisa dipandang dari sisi pembunuhan apabila terjadi meninggal dunia atau hilangnya nyawa. Bisa dilihat dari sisi penganiayaan apabila ada yang teraniaya. Tapi
juga bisa, jangan lupa ada pasal 42 dan pasal 43 dari KUHP yang baru kita, bahwa di sana ada yang namanya paksaan. Jadi ada paksaan mutlak, ada paksaan relatif, kemudian juga ada pembelaan diri, dan itu semuanya menjadi alasan pemaaf yang itu tidak dipidana. Nah, jadi ini kan diametral. Satu perbuatan bisa dipidana, satu perbuatan juga ada perspektif dalam kitab undang-undang hukum pidana kita tidak bisa dipidana karena ada alasan pemaaf. Nah, disinilah dibutuhkan penegakan hukum tidak hanya pemenuhan unsur, tapi harus memenuhi konteksnya. Dan menjadi pertanyaan besar kalau menurut saya, di mana peran dari aparat penegak hukumnya begitu, sehingga kalau dalam hal ini terjadi masyarakat yang melakukan penegakan tanda kutip hukum itu sendiri. Ya, yang jambret dulu itu juga sama, kelitih ini 7 orang melawan para kelitih juga sama. Ini kan seharusnya peran-peran aparatur negara dalam hal ini khususnya adalah kepolisian untuk bisa melakukan penegakan hukum, karena tugas dari kepolisian mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, melakukan penegakan hukum. Nah, ini yang juga perlu kita gugah sehingga tidak masyarakat melakukan sendiri. Baik, ini menurut Anda tindakan para terdakwa yang sudah divonis 8-10 tahun penjara ini murni pembelaan atau apa, Pak An? Ya, mohon maaf, saya sendiri kan belum tahu duduk perkaranya dari sisi posisi kasusnya ya, sehingga kalau saya memberikan pendapat langsung itu kan tentunya terlalu sumir. Tapi saya menawarkan ada dua sudut pandang tadi. Ada alasan pemaaf ya, kalau memang mau ditelisik betul di sana ada enggak keadaan memaksanya, ada enggak di sana itu pembelaan terpaksanya ya di 42 dan 43 ini. Memang kalau inisiatif, jadi intinya ya sebenarnya inisiatif untuk melakukan pembunuhan, inisiatif untuk melakukan penganiayaan itu seharusnya dari luar, bukan dari diri seseorang. Kalau dari diri seseorang dia dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau karena terpaksa dari luar, dia dalam kondisi yang tidak bisa mengelak, suatu kondisi yang dia kemudian benar-benar kondisi terpaksa kekuatannya tidak dapat ditahan misalnya. Nah, ini bisa menjadi alasan pemaaf. Nah, ini yang betul-betul tentu harus dilihat betul dalam posisi kasus ini, direview betul oleh ya tentunya polisi maupun jaksa yang sudah runut dan apalagi sudah divonis hakim ya. Nah, ini bisa dilihat, tapi saya kira ada satu peluang nanti untuk melakukan banding tentunya, dan ini menjadi suatu perspektif agar tidak terjadi masyarakat eigenrechting atau melakukan penghakiman sendiri. Pak An, kalau sebenarnya di mana sih batas mencegah kejahatan dan juga tindakan pidana itu, Pak An? Ya, justru sebenarnya kewajiban warga negara juga berpartisipasi dalam mencegah kejahatan. Kalau ada orang berbuat jahat, minimal kewajibannya masyarakat itu adalah lapor, menjadi saksi, begitu ya. Tidak kemudian mengabaikan, membiarkan. Kalau abai, membiarkan, justru terlibat dalam tindak pidana itu. Tapi kalau masyarakat aktif memberikan laporan, melaporkan kepada aparat, kemudian mencegah agar tidak terjadi kejahatan tersebut, itu adalah peran aktif dari masyarakat. Justru itu yang harus diberikan penghargaan, gitu ya. Nah, tapi kalau masyarakat misalnya terlalu berlebihan ya dalam melakukan, seharusnya begini, yang pelaku kelitih itu sudah minta ampun lah, gampang gitu ya. Ampun, kami tidak akan melakukan penganiayaan, tidak melakukan pengerusakan, misalnya begitu. Tapi masyarakat yang mau mencegah tadi ternyata berlebihan, ya sudah minta ampun, sudah menyerah, kemudian masih memukul, masih kemudian membunuh, menusuk dan seterusnya. Nah, baru itulah bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Tapi kalau dalam rangka mencegah tadi terjadi hal yang kemudian perlawanan dan akhirnya dia harus membela diri supaya nyawanya tidak terancam, itu alasan pemaaf. Nah, disitulah batasnya. Baik, Pak An, sebelum kita lanjutkan dialog kita, ada sedikit informasi lain terlebih dahulu. Ya, puluhan pelajar yang tergabung dalam geng motor diamankan warga saat melintas di Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga yang geram dengan aksi mereka membakar 4 motor yang disita dari para pelajar. Ratusan warga yang kesal dan geram mengadang konvoi pelajar yang menenteng senjata tajam.
Pelajar yang diamankan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diamankan di beberapa balai desa. Bahkan sejumlah kendaraan milik para pelajar dibakar oleh warga. Di sana pada saat melintas di salah satu desa itu kelompok dari geng motor ini berjumlah sangat banyak, kurang lebih ada 50 orang atau 50 kelompok atau 50 kendaraan. Sampai saat ini ada 24 orang yang sudah diamankan Polresta Cirebon maupun Polsek. Petugas kepolisian mengamankan 24 pelajar untuk dimintai keterangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, kita akan kembali berdialog dengan Pak Aan. Ini kalau misalnya situasi serupa terjadi di sekitar lingkungan warga begitu Pak, sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan masyarakat? Ya, yang pertama tadi, karena ini bukan tugasnya masyarakat, ini adalah tugasnya aparat penegak hukum, maka masyarakat melaporkan. Karena memang kita bisa pahami, penegak hukum itu tidak standby di setiap tempat, apalagi mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak begitu. Biasanya kan keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan. Nah, kalau begitu maka harus ada mekanisme. Kalau dulu ada namanya policing community, ada hubungan yang baik antara masyarakat dengan polisi atau pemolisian masyarakat ini, sehingga ada komunikasi yang cepat antara masyarakat dengan polisi, ya, sehingga untuk mencegah suatu kejahatan kalau ada indikasi bahkan atau sudah terjadi kejahatan, sehingga bukan masyarakat yang di depan. Tapi kalau kemudian ini tidak ada, polisi sulit dihubungi, misalnya polisi tidak segera datang, atau pembiaran sudah diberi laporan kemudian polisi diam saja, yang terjadi kan seperti ini yang terjadi. Ada rombongan yang membawa senjata tajam, itu kan jelas ancaman, ya. Bagi masyarakat itu ancaman, mengancam siapa saja. Nah, sehingga kalau ada ancaman pidana seperti ini, menjadi hal yang logis, nalar, apabila masyarakat mempertahankan diri, membela diri dari ancaman tersebut. Nah, makanya kita ada siskamling, zaman dulu kan sudah biasa itu kan. Itu kan sebenarnya untuk mencegah ancaman tersebut agar tidak terjadi. Kalau kemudian APH, aparat penegak hukum, diam saja, membiarkan, atau terlambat responnya, ya masyarakat kan dihadapkan pada hitungan detik dengan mereka yang sudah membawa senjata tajam, kan begitu. Sehingga kalau kemudian mereka melakukan suatu tindakan dalam batas bahwa tindakan itu sebagai suatu pembelaan, tindakan itu karena kondisi terpaksa, ya tidak ada masalah secara hukum, ada alasan pemaafnya, kan gitu. Jangan kemudian setelah kejadian semuanya justru yang ditangkap adalah masyarakat yang membela diri tadi atau masyarakat yang merasa terancam tadi. Nah, itu tentunya kebalikannya. Jika sinergi antara masyarakat dengan APH khususnya polisi dalam hal ini menjadi sangat penting untuk quick respon untuk menghadapi ancaman-ancaman itu, dan jangan sampai terjadi pembiaran. Masyarakat berani melakukan itu karena ada pembiaran tadi, dibiarkan. Awalnya balapan dibiarkan, tambah sedikit ada senjata tajam juga dibiarkan. Nah, membawa senjata tajam saja tidak digunakan, ya, tidak digunakan untuk menganiaya, membunuh, itu sudah tindak pidana menurut undang-undang penggunaan senjata. Jadi ini tentunya proaktif kalau menurut saya kuncinya. Baik. Ya, dalam penegakan hukum, ya. Ya, baik, terima kasih Pak Aan atas dialognya pada sore hari ini. Salam sehat selalu dan selamat sore. Pemirsa, korban jambret yang mengejar pelaku hingga akhirnya diamankan menerima penghargaan dari Kapolresta Yogyakarta. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya membantu polisi dalam mengantisipasi pelaku kriminal. Eviana Adiba Agustin, korban jambret bersama seorang teman dan 2 warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, menerima piagam penghargaan dari Kapolres Yogyakarta pada Rabu siang. Piagam penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Eviana dan 3 orang lainnya mengejar pelaku penjambretan hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat, luar biasa karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Ini merupakan suatu kebanggaan kita luar biasa, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta
ataupun masyarakat yang berkuliah di Yogyakarta bahwa sosialisasi yang selama ini kita laksanakan berhasil, yaitu yang pertama, masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu menjaga situasi Kamtibmas Yogyakarta agar selalu aman, damai, dan kondusif. Usai menerima penghargaan, Eviana, mahasiswi korban jamret ini mengaku tindakannya mengejar pelaku untuk merebut kembali ponselnya merupakan spontanitas. Spontan aja sih, karena ya barang dari orang berharga dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu loh. Oh, nggak ada sih ya takutnya mungkin ya. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu ya? Iya, banyak file-file penting juga. Iya, banyak. Kasus penjamretan ponsel ini terjadi pada Senin sore di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta. Ya, sebelumnya pemirsa, seorang jambret berhasil ditangkap usai melakukan aksinya di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Korban yang mengendarai sepeda motor langsung mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh. Penjambretan terjadi di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Pelaku berhasil ditangkap setelah korban mengejar dan menabrak pencuri handphone. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa HP milik korban serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Berawal dari korban bersama dengan saksi bernama Yuda sedang menggunakan sepeda motor, tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku dari sebelah kiri, dan kemudian terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur. Korban pun spontan mengejar pelaku. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara atau pidana denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian lampu mata kucing dan rambu marka jalan terjadi di kawasan Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Polisi kini memburu pelaku meski belum mendapat laporan dari Pemprov DKI Jakarta. Dapat lagi Pak. Sebut lagi Pak, biar berkah. Pakai masker lagi orangnya. Astaga, nggak kasihan apa sama orang rumah. Dari rekaman seorang pengendara, terlihat pelaku menggunakan penutup wajah mencuri roadstud atau lampu mata kucing yang berada di Jalan DI Panjaitan, tepatnya Simpang Susung Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pelaku mencongkel satu persatu lampu mata kucing yang ada di kawasan tersebut dan menaruhnya di sebuah gerobak. Sudin Perhubungan Jakarta Timur menyayangkan adanya pencurian lampu mata kucing yang merupakan fasilitas umum dan berfungsi sebagai penanda jalan. Polisi menyebut total sebanyak 17 lampu mata kucing diketahui hilang diduga dicuri oleh pelaku yang merupakan seorang pemulung. Polisi kini masih memburu pelaku. Sepertinya di kepala paksa yang dipakai pahat itu, jadi memang niat mereka untuk mencuri gitu. Dia itu memang niat untuk mencuri. Padahal ini kan fasilitas umum yang harus kita jaga sama-sama. Tetapi tindakan kriminal ini tidak bisa ditolerir gitu. Jadi kami dari suku dinas perhubungan mengecek di Cawang ini ada 18. Belum yang tempat lain apakah ada, masih sedang pengecekan. Ya, itu kejadian di Selasa dini hari yang diduga dilakukan oleh pemulung karena dia ada gerobaknya dan dia mukanya ditutup, dia kayak ninja dan tidak bisa terekam, mukanya tidak bisa terekam oleh CCTV semua, tertutup oleh masker. Selain pencurian lampu mata kucing, pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga terekam video amatir pengendara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas.
Setelah peristiwa itu, jajaran unit reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalankan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danuwage, Boven di Goel, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan co-pilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air terbang dari Tanah Merah, tujuan lapangan terbang Korowai Batu, Kampung Danuwage. Pesawat itu mengangkut 13 orang penumpang. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun, pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolres Boven di Goel, AKBP Wisnu Perdana Putra. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Mbak, selamat sore iNews. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan iNews Sore, dan pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka dan prihatin atas kasus penembakan ini. Dan pertama-tama dari hasil pemeriksaan, seperti apa kronologinya, Pak? Iya, jadi kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami dari Polres Bovendigul pada hari ini menerima informasi bahwa terjadi penembakan itu sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur dari pihak bandara, dari Airnav Bandara, bahwa pesawat Smart Air yang berisikan 13 penumpang berangkat dari Bandara Tanah Merah menuju Bandara Korowai Batu atau Bandara Danuwage. Selandingnya pesawat tersebut lalu mendapatkan serangan berupa tembakan dari orang yang tidak diketahui. Pesawat ini sendiri, Mbak, itu mengangkut 13 penumpang yang di dalamnya ada pilot dengan co-pilot. Nah, lalu sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan informasi juga bahwa pilot dan co-pilot sudah meninggal dunia. Begitu, Mbak. Baik, co-pilot dan pilot meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan kondisi para awak dan juga penumpang pesawat, Pak Wisnu? Ya, untuk kondisi pilot dengan co-pilot tadi sudah kami konfirmasi bahwa kedua orang tersebut meninggal dunia di runway di landasan Bandara Korowai Batu. Jadi sesuai dengan kronologis yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pilot dan co-pilot ini sempat melarikan diri ke hutan. Baik. Lalu dikejar oleh sekelompok orang tidak dikenal, ditarik keluar, lalu dihilangkan. Begitu, Pak. Kalau untuk penumpang lain, Bapak, sudah aman semuakah? Dari 11 penumpang sudah kami konfirmasi juga seluruhnya dalam kondisi aman dan baik, lalu sudah kembali ke tempat masing-masing. Karena kebetulan dari 11 penumpang ini juga adalah warga lokal sekitar Korowai, dari suku Korowai tersebut. Kalau dari penyelidikan sementara sudah ada indikasi motif penembakan kah? Terkait penyelidikan, kami dalam hal ini pihak TNI Polri sudah berkoordinasi dengan Satgas, baik dengan Damai Kartens maupun dengan Satgas Raja Wali, Mbak. Jadi untuk proses penyelidikannya sendiri sudah diambil alih oleh Satgas Damai Kartens. Jadi kami dari Polres nanti hanya persiapan untuk penerimaan proses evakuasi jenazah. Demikian, Mbak. Baik, kalau untuk identitas pelaku apakah sudah diketahui atau ini kelompoknya sudah diketahui identitasnya, Mbak? Sampai saat ini kami masih menyebut OTK. Nanti ketika sudah diambil alih oleh Satgas Damai Kartens akan dijelaskan oleh Satgas, Mbak. Begitu. Baik, untuk langkah penanganan selanjutnya terkait adanya penembakan ini, Pak Wisnu? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Dandim 1711 Bovendigul juga. Langkah awal kami adalah yang pertama menutup jalur perairan, Mbak. Jadi karena di Bovendigul ini terbentang luas jalur perairannya, kami sudah lakukan penutupan terhadap jalur-jalur perairannya. Lalu kami juga sudah berkoordinasi dengan Satgas Pamtas, utamanya 126. Ini kami lakukan penyekatan di titik-titik keluar masuk sambil menunggu. Selain dari itu, kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, lalu himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang beredar. Baik, terima kasih Pak Wisnu sudah bergabung dalam iNews Sore. Selamat sore dan salam sehat selalu.
Selamat sore. Akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur dan terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Beruntung supir selamat setelah sempat ikut terbalik bersama badan truk yang jatuh menimpa rumah warga. Warga di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dibuat panik saat sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur hingga akhirnya terbalik. Truk ini diduga tidak kuat menanjak akibat muatan yang berlebih. Usai mundur, truk terbalik dan terperosok di salah satu rumah warga. Sejumlah kendaraan di belakang truk juga nyaris tertabrak, namun beruntung berhasil menghindar hingga tak terjadi tabrakan beruntun. Pada saat mundur, sempat jatuh di lokasi warga. Alhamdulillah untuk kerugian tidak terlalu besar, cuma rumah warga sedikit ada kerusakan di teras depan sebelah kanan. Tidak ada korban jiwa, sang sopir selamat alami luka ringan. Pihak Satlantas Polres Pinrang melakukan evakuasi badan truk yang terbalik hingga malam hari. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, warga korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Mayoritas warga mengeluhkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang diderita balita, anak-anak hingga orang tua. Sedikitnya 132 warga korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami ISPA atau infeksi pernapasan akut. Mereka terdiri dari balita, anak-anak hingga orang tua. Kondisi pengungsian yang cukup panas pada siang hari dan dingin pada malam hari membuat warga terutama balita dan anak-anak mudah terserang batuk pilek dan sakit tenggorokan. Udah udah periksa 2 kali, batuk, dingin, udah periksa 2 kali. Saya juga orang tua saya, banyak yang sakit kepada periksa. Untuk saat ini banyak sekali keluhan untuk anak-anak, ya sudah muncul batuk pilek, muncul gatal-gatal, itu yang untuk anak-anak. Sedangkan untuk lansia sendiri adalah paling banyak adalah hipertensi, batuk dan keluhan nyeri kaki. Terus kalau untuk sebagian sudah ada yang mulai mencret atau diare. Warga berharap pemerintah segera membangun huntara di lokasi yang aman dari bencana tanah bergerak. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yunibar di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah. Selamat sore, Mas Yunibar. Seperti apa situasi terkini di sana? Ya, Reni dan pemirsa, saat ini ratusan warga masih melakukan evakuasi barang-barang mereka yang bisa diselamatkan ke tempat yang lebih aman. Dan hingga sore hari ini ada 863 unit rumah yang terdampak akibat bencana tanah bergerak sejak Senin lalu. Selain rumah, ada beberapa fasilitas sosial sebanyak 21 unit, kemudian ada musola dan masjid sebanyak 7 unit. Dan sampai sekarang evakuasi masih berlangsung dengan bantuan mobil 4x4 dari sejumlah relawan. Dan seperti di belakang saya nampak beberapa kerusakan rumah yang cukup parah terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Salah satu rumah warga ini nampak ambruk mulai dari atap, dinding hingga lantai. Kemudian di belakangnya juga demikian.
dan sampai saat ini pergerakan tanah masih terjadi karena beberapa kali tampak suara-suara seperti retakan-retakan dari tembok. Oke Mas Judibar, ini berarti katakanlah tanah bergerak ini terus terjadi hingga saat ini begitu? Ya, sampai sekarang itu masih terus terjadi walaupun curah hujan saat ini relatif menurun, Reni. Baik, ini berapa warga yang sudah mengungsi? Hingga saat ini ada 2.461 yang ditampung di 8 titik pengungsian. Baik, ada 2.000 warga yang mengungsi dan tinggal di posko pengungsian saat ini. Bagaimana kondisinya? Betul, saat ini warga mulai mengeluhkan sejumlah penyakit dan paling banyak yang diderita warga adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut, terutama untuk balita, anak hingga orang tua. Sementara anak-anak lain sudah merasakan penyakit kulit, kemudian diare yang sudah mereka rasakan karena sudah cukup lama, 7 hari atau sepekan mereka menginap di tenda pengungsian yang cukup pengap dan pada siang hari panas kemudian malam hari dingin. Reni. Ini warga mengeluhkan sakit, salah satunya ISPA. Sudah ada bantuan yang masuk kah? Ya, sampai sekarang sudah ada beberapa pos kesehatan yang didirikan baik oleh Dinas Kesehatan, kemudian oleh rumah sakit di Kabupaten Tegal, kemudian dari sejumlah relawan kesehatan di Kabupaten Tegal. Namun untuk warga korban bencana yang mengalami sakit dan harus dirujuk, akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Demikian, Reni. Baik, Unibar, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus mengupdate informasi dari lokasi Anda melaporkan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh dan juga Sumatera. Hingga kini total pemulihan mencapai 70% dan sudah ada 37 wilayah yang kembali normal. Ya, pemulihan pasca bencana di Sumatera saat ini telah mencapai 70% dalam 2 bulan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera, Tito Karnavian. Dari 52 daerah yang terdampak, saat ini 37 wilayah sudah normal kembali. Pemerintah juga memberikan atensi khusus untuk pengungsi bencana dengan memberikan hunian dan bantuan uang. Bantuan yang diberikan bervariatif antara 15 juta hingga 30 juta rupiah. Menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi, karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda, baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan kepada mereka. Rusak ringan diberikan bantuan 15 juta rupiah, yang rusak sedang 30 juta rupiah, kemudian yang rusak berat atau hilang ini punya 2 opsi, disiapkan huntara yang diantaranya perintah Bapak Presiden langsung kepada Danantara untuk membangun, kemudian juga BNPB membangun, Bapak Menteri PU juga membangun, dan kemudian pilihan keduanya adalah mereka boleh tinggal di rumah keluarga atau sewa kontrak ya, dengan diberikan anggaran sebanyak 1.400.000 selangi 600.000 per bulan sekaligus 3 bulan 1,8. Di samping itu ada juga skema bantuan yang lain, yaitu untuk perabotan dan stimulan ekonomi untuk mereka yang berhak, yang dianggap oleh para bupati, wali kota, mereka layak untuk mendapat. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang guru di Jember tega menelanjangi 6 siswa kelas 5 dengan alasan sering kehilangan uang di dalam kelas. Peristiwa ini diketahui wali murid hingga guru tersebut dilaporkan dan mendapat sanksi. Mana atasnya ada, ambil dah. Ambil dah. Seorang guru sekolah dasar negeri Jelbuk 2 Jember tega menelanjangi 6 murid kelas 5.
Sejatinya sang guru tersebut akan menelanjangi semua siswa kelas 5 yang berjumlah 22 orang. Namun karena ada wali murid yang tahu dan protes, akhirnya hanya 6 yang ditelanjangi. Menurut salah satu siswa, guru berinisial FTR tersebut menelanjangi siswa kelas 5 dengan alasan akan digeledah, menyusul uangnya sering hilang di dalam kelas. Terakhir, uang sebesar 75.000 miliknya hilang saat ditinggal ke toilet. Usai mendapat laporan dari para wali murid, Kadis Pendik Jember memanggil oknum guru yang menelanjangi murid. Tuntutan wali murid agar FTR tak lagi mengajar di sekolah tersebut. Bisa kita sepakati, ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, yang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, dan hari ini yang bersangkutan adalah kita panggil sesuai dengan ketentuan bahwa beliau harus menjalani pemeriksaan lagi agar supaya hal ini kedepannya tidak terjadi lagi. Kini para wali murid berharap kasus serupa tidak terulang dengan alasan apapun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Bapak Muhammad Irfan Zainul Amin. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan iNews sore. Ini kronologinya dan motifnya seperti apa? Kok bisa seorang guru menghukum murid-muridnya dengan cara yang seperti ini, Pak Irfan? Baik, kami jelaskan sesuai dengan apa yang menjadi bahan pemeriksaan kami, bahwa pada saat hari Jumat kemarin, seorang guru berinisial F itu kehilangan uang sebesar Rp75.000 yang versi beliau nilai uang tersebut memiliki nilai historis. Dan sebelum kejadian tanggal 6 itu, hari Jumat, telah juga terjadi kehilangan sebelumnya. Sehingga guru tersebut menanyakan kepada anak-anak apakah siapakah ada yang mengambil dan tidak ada yang satu, dan melakukan penggeledahan kepada anak-anak sehingga ada sesuatu yang memang di luar kewajaran. Saya kira itu. Baik, ini guru tersebut memberikan hukuman seperti itu atas inisiatif pribadi kah atau bagaimana ini, Pak? Ini atas inisiatif pribadi. Dan ini guru lain juga melihat atau bagaimana, Pak Irfan? Untuk guru yang lain tidak melihat, cuman sebelumnya dibantu oleh penjaga sekolah, namun setelah penggeledahan tersebut, penjaga sekolah keluar sehingga yang ada di dalam hanya murid-murid dan guru tersebut. Ini pertama kali guru tersebut menghukum dengan cara seperti ini atau apakah sudah berulang kali? Ini pertama kali. Untuk sementara ini apa sanksi yang sudah diberikan untuk oknum guru tersebut? Untuk oknum tersebut dilakukan pemeriksaan dan pembinaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sesuai dengan apa yang menjadi permintaan wali murid bahwa guru tersebut untuk tidak mengajar kembali di sekolah tersebut, dan kami Dinas Pendidikan itu menempatkan guru tersebut di Dinas Pendidikan. Baik, berarti sudah diberhentikan dan tidak mengajar di sekolah tersebut lagi ya? Untuk di sekolah tersebut tidak mengajar kembali. Jadi untuk saat ini sampai kondisi kondusif masih berada di Dinas Pendidikan sambil lalu menunggu petunjuk lebih lanjut. Berarti dimutasi begitu ya, Pak? Nah, nanti kita akan lakukan sesuai regulasi yang ada, menunggu petunjuk pimpinan gitu. Kalau untuk kondisi para siswa yang dihukum dengan cara ditelanjangi saat ini seperti apa, Pak Irfan? Jadi kami Dinas Pendidikan sudah menggandeng KPAI untuk melakukan trauma healing kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar kembali dengan baik sehingga tidak menimbulkan trauma lebih lanjut. Berarti sudah ada pendampingan psikologis begitu ya, Pak ya? Sudah. Dan untuk dilaksanakan itu. Orang tua para siswa sudah terus menjalin komunikasi? Terus kami dengan para wali murid menjalin komunikasi, dan alhamdulillah untuk sekolah versi dari kepala sekolah sudah belajar di sekolah dengan kondusif sudah. Baik, untuk evaluasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jember terhadap para guru
tidak hanya di sekolah tersebut tapi juga di Kabupaten Jember. Adakah evaluasinya, Pak? Ya, kita akan melakukan evaluasi terkait dengan kejadian tersebut, dan benar tidak hanya untuk sekolah SD Jelbuk 2 Jember saja, tapi seluruh sekolah di Kabupaten Jember. Kami bersama tim dan Bapak Kepala Dinas langsung turun ke kecamatan-kecamatan untuk bertemu kepala sekolah dan guru untuk melakukan pembinaan yang dilakukan untuk kegiatan preventif untuk mencegah kejadian terulang baik di Jelbuk 2 ataupun seluruh sekolah di Kabupaten Jember. Baik, selainnya akan dilakukan pembinaan ya Pak. Terima kasih Pak Irfan sudah bergabung dengan iNews Sore. Sehat selalu. Siap. Informasi selanjutnya, pemirsa, kematian pria yang ditemukan tewas dengan kepala dilakban di penginapan di Bandar Lampung masih misterius. CCTV merekam saat korban berbelanja di minimarket sebelum ditemukan tewas. Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas sebuah minimarket di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung untuk menyelidiki kasus tewasnya seorang pria yang jasadnya ditemukan dengan kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Kamera pengawas menampilkan momen korban saat masih hidup dan berbelanja di minimarket tersebut. Korban datang bersama seorang pria yang merupakan seorang tukang ojek. Usai berbelanja, korban kemudian diantar menuju kamar penginapan yang diduga menjadi lokasi terakhir korban terlihat. Keterangan itu diperkuat dari kesaksian seorang warga yang melihat korban meminta dicarikan kamar penginapan. Saksi menyebut korban terlihat lelah membawa sebuah tas dan mengaku baru tiba dari luar kota. Orang lesu lah muka-mukanya. Muka-muka lesu? Iya. Dari luar kota apa gimana kelihatannya? Ya, dia ngomongin luar kota. Pak. Dia ngomongin luar kota. Habis itu yang kita dengar apa lagi? Nggak tahu, udah pergi, jadinya langsung ke sana. Dapat informasi bahwa korban ini meninggal. Ya nggak tahu kalau korban meninggal itu. Baru ini lo dengar? Iya. Setelah gua tanya. Iya. Sementara itu, polisi telah memeriksa sedikitnya 8 orang saksi. Di antaranya tukang ojek yang mengantar korban, serta wanita pengelola kamar penginapan. Polisi juga menemukan barang-barang yang dibeli korban di minimarket ada di kamarnya. Untuk sementara saksi yang sudah kita periksa ya sekitar ada 5 ya sudah kita periksa, kemudian kemarin ada tambahan lagi ya kurang lebih ada 3 ya dari saksi dari Indomaret, kemudian saksi-saksi yang lainnya ya kami periksa dan kami dalami semuanya. Untuk ojek ya yang Mr. X yang mengantar korban itu sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kami dalami, kemudian kita juga fokus dengan yang lain ya, bagaimana korban meninggal seperti itu. Sebelumnya, warga Labuhan Ratu digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria dengan kondisi kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Korban diketahui merupakan warga Tangerang. Polisi masih mengumpulkan alat bukti tambahan, termasuk hasil autopsi dan analisis forensik. Polisi juga mendalami keterangan setiap saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam kematian korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ritual adat Pasola di Kabupaten Sumba Barat NTT ricuh. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Roy Suryo mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Ya, langkah hukum ini disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi Gerakan Merebut Kedaulatan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 433 dan 434 KUHP baru. Roy juga menguji pasal 27, 28, 32 dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang selama ini sering menjadi kontroversi dalam penerapannya di ruang digital. Kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di ruang KKU. Uji materi lagi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311 atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Sementara pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Ya, Bonatua diajukan sebagai saksi ahli meringankan oleh 3 tersangka, Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Menurut Bonatua, penelitian Roy, Rismon, dan Tifa dilakukan untuk memastikan informasi yang ada dalam ijazah tersebut bukan memastikan keaslian ijazah. Selain Bonatua, saksi ahli lain yang diajukan oleh kubu Roy CS adalah Leoni Lydia. Ya, Leoni dihadirkan sebagai ahli informatika untuk menjelaskan prosedur penelitian ijazah Jokowi. Ya, pemirsa, Kabarreskrim Polri 2008-2009 Komjen Susno 2J mengungkapkan dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama sejumlah tokoh kritis, Prabowo menjelaskan kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satunya keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace. Model komunikasi ini bagus dan pada waktu penutup itu kita katakan, Pak, ini bagus sekali, ini kami baru mendengar yang tadinya misalnya persepsi kami terhadap Badan Perdamaian itu negatif, tapi setelah Bapak paparkan mengapa itu dibentuk dan sebagainya, itu bagus sekali. Nah, kita sarankan Pak, kalau misalnya organisasi Islam itu bagus Pak, langsung beliau perintahkan sesegera mungkin. Nggak tahu, bagus apa, Pak? 2 hari tentang Badan Perdamaian yang dibentuk Trump itu. Oh, Board of Peace. Iya, itu langsung kan pertemuan dengan organisasi Islam, pertemuan dengan Menlu dan Wamen, termasuk pertemuan yang semacam kami diundang itu, adakan lagi katanya di Hambalang. Ya mungkin siap-siap aja Pak Rangkuti 2 gitu. Bang Ray udah dapat undangan. Jadi artinya ini suatu metode ataupun cara komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang sangat bagus. Dan kami juga mengira gitu, ada yang lucu gitu, Pak, kami tadi sebelum masuk itu sudah garang-garang gitu kan, tetapi setelah keluar kok setelah tahu data, tahu benar, kami jadi jangan-jangan kami ini dikira terwoh gitu. Apa itu terwoh? Ternak Pak Prabowo, ketawa. Informasi selanjutnya, pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2023-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati hak hukum mantan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas sebagai tersangka. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pengajuan pra-peradilan
merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Budi menegaskan seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pengajuan pra-peradilan ini, KPK tentu menghormati hak hukum tersangka saudara YCQ yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pada prinsipnya, pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang, dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam prosesnya, KPK sebelumnya telah menerbitkan sprindik umum, kemudian pada Januari 2026, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA dalam perkara ini. Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materialnya. Pemirsa, hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Biaya kepada negara yang besarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan dilaksanakan di Mapolresta Surakarta. Jokowi tiba di Mapolresta Surakarta sekitar pukul 15.54 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Izin, Pak. Setibanya di Polres Surakarta, Jokowi disambut Kapolres Surakarta, Kombes Pol Catur Cahyono, dan Wakapolres Surakarta AKBP Sigit. Saat ditanyai awak media, Jokowi enggan berkomentar dan langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan menyusul dikembalikannya berkas perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo CS terkait ijazah palsu.
Informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon sentilan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dilayangkan di media sosial. Saud menyaut antara Purbaya dan Sakti mencuat usai Purbaya mengomentari realisasi anggaran proyek pembangunan kapal. Belum ada order di sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya bisa saya anggarin kok. Rugi saya, Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Bak gayung bersambut, sindiran Purbaya kepada Kementerian Kelautan Perikanan pun langsung dibalas. Dalam akun media sosial pribadinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Ia pun meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah dana sudah dikucurkan atau belum. Usai disentil Menteri Kelautan Perikanan, Menkyu Purbaya langsung membalas dengan mengatakan, "Pak Menteri, sahabat saya." Dan ia membenarkan bahwa anggaran memang belum dicairkan. Oh, udah saya cek, belum dikucurin katanya. Gimana Pak? Memang belum. Oh, berarti belum dikucurin? Belum. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya ada dulu, kan ada rencana depannya kan. Jadi saya minta saya itu aja belum kelihatan gerakan di depan, itu aja. Gampang saya ngomong Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. Saud menyaut Menkyu Purbaya dan Menteri KP Sakti merujuk pada proyek pembangunan 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris. Dalam acara Kadin beberapa waktu lalu, ia menyentil Kementerian Kelautan Perikanan soal rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah, khususnya program peremajaan kapal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, gaya bicara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali jadi perbincangan. Bukan soal gaya bicaranya yang koboi, kali ini Purbaya berbicara ketus yang membuat panas telinga anak buahnya, bahkan pejabat di lintas lembaga. Gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak terlepas dari sorotan masyarakat. Di samping berbicaranya yang ceplas-ceplos atau koboi, gaya bicaranya sesekali juga keras dan tajam atau ketus. Misalnya saja saat dirinya menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anak buahnya di Bea Cukai dan Pajak. Dirinya dengan tegas mengatakan menyiapkan sanksi pemberhentian untuk mereka jika terbukti bersalah. Titik masuk untuk memperbaiki bea pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya break. Kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh baca sih ya. Nanti kita akan non-jobkan mungkin di taruh tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Bicaranya yang ketus juga muncul saat Purbaya mengakui pemerintah alami kerugian reputasi akibat kisru penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN. Masuk lagi ke data PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Purbaya tegaskan tidak ada pengurangan dalam anggaran kesehatan. Meski terkesan ketus dan ceplas-ceplos, namun masyarakat menilai ucapannya yang berani dan tegas efektif mengungkap berbagai persoalan yang ada ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan co-pilot pesawat tewas di lokasi.
Pesawat Smart Air itu terbang dari Tanah Merah tujuan lapangan terbang Korowai Batu, Kampung Danau Wage. Pesawat tersebut mengangkut 13 orang penumpang. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Pemirsa, akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur dan terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Beruntung sopir selamat setelah ikut terbalik bersama truk yang jatuh menimpa rumah warga. Warga di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dibuat panik saat sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur hingga akhirnya terbalik. Truk ini diduga tidak kuat menanjak akibat muatan yang berlebih. Usai mundur, truk terbalik dan terperosok di salah satu rumah warga. Sejumlah kendaraan di belakang truk juga nyaris tertabrak, namun beruntung berhasil menghindar hingga tak terjadi tabrakan beruntun. Pada saat mundur, sempat jatuh di lokasi warga. Alhamdulillah untuk kerugian tidak terlalu besar, cuma rumah warga sedikit ada kerusakan di teras depan sebelah kanan. Tidak ada korban jiwa, sang sopir selamat alami luka ringan. Pihak Satlantas Polres Pinrang melakukan evakuasi badan truk yang terbalik hingga malam hari. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, korban jambret yang mengejar pelaku hingga akhirnya diamankan menerima penghargaan dari Kapolresta Yogyakarta. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya membantu polisi dalam mengantisipasi aksi kriminal. Eviana Adiba Agustin, korban jambret bersama seorang teman dan 2 warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, menerima piagam penghargaan dari Kapolres Yogyakarta pada Rabu siang. Piagam penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Eviana dan 3 orang lainnya mengejar pelaku penjambretan hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat, luar biasa karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Ini merupakan suatu kebanggaan kita luar biasa, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta ataupun masyarakat yang berkuliah di Yogyakarta, bahwa sosialisasi yang selama ini kita laksanakan berhasil, yaitu yang pertama, masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu menjaga situasi Kamtibmas Yogyakarta agar selalu aman, damai, dan kondusif. Usai menerima penghargaan, Eviana, mahasiswi korban jambret ini mengaku tindakannya mengejar pelaku untuk merebut kembali ponselnya merupakan spontanitas. Spontan aja sih, karena ya barang dari orang berharga dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu loh? Oh, nggak ada sih ya takut-takutnya mungkin ya. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu ya? Iya, banyak file-file penting juga. Iya, banyak. Kasus penjambretan ponsel ini terjadi pada Senin sore di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis pidana penjara 8 hingga 10 tahun terhadap 7 terdakwa kasus penganiayaan seorang anak di bawah umur yang diduga menjadi anggota komplotan kelitih atau pelaku kriminalitas remaja. Putusan hakim ini memicu perdebatan lantaran 7 terdakwa divonis bersalah usai melawan kejahatan.
Juru bicara Pengadilan Negeri PN Sleman menyebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, korban tewas maupun luka tidak terbukti melakukan kelitih, melainkan hendak melakukan tawuran. Sedangkan ketujuh terdakwa, 2 diantaranya residivis, terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia. Selain divonis pidana penjara 8 hingga 10 tahun, 7 terdakwa juga masing-masing didenda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain denda 1 miliar rupiah, masing-masing terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada orang tua korban meninggal dunia sebesar 348 juta rupiah. Dari ketujuh ini, orang ini dipidana dengan pidana dari 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Nah, terdapat 2 orang itu yang sebagai residivis. Nah, jadi terdakwa 4 itu dan terdakwa 6 itu sebagai residivis. Dari putusan ini memang kronologi peristiwanya itu berkaitan dengan meninggalnya itu ada seorang anak yang bernama ya. Ini karena ditemukan ada luka terbuka di bagian perut yang kemudian itu berakibat langsung meninggalnya anak ini ya. Kemudian satu lagi korban itu ditemukan itu terdapat luka dirobek di pantat. Jadi dengan demikian fakta-fakta tersebut membuat majelis hakim meyakini bahwa para terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pemirsa, pencurian lampu mata kucing dan rambu marka jalan terjadi di kawasan Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Polisi kini memburu pelaku meski belum mendapat laporan dari Pemprov DKI Jakarta. Dapat lagi, Pak. Dapat lagi, Pak, biar berkah. Pakai masker lagi orangnya. Astaga, nggak kasihan apa sama orang rumah. Dari rekaman seorang pengendara, terlihat pelaku menggunakan penutup wajah mencuri road stud atau lampu mata kucing yang berada di Jalan DI Panjaitan, tepatnya Simpang Susung Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pelaku mencongkel satu persatu lampu mata kucing yang ada di kawasan tersebut dan menaruhnya di sebuah gerobak. Sudin Perhubungan Jakarta Timur menyayangkan adanya pencurian lampu mata kucing yang merupakan fasilitas umum dan berfungsi sebagai penanda jalan. Polisi menyebut total sebanyak 17 lampu mata kucing diketahui hilang diduga dicuri oleh pelaku yang merupakan seorang pemulung. Polisi kini masih memburu pelaku. Sepertinya di sekolah paksa yang dipakai pahat itu jadi memang niat mereka untuk mencuri gitu. Dia itu memang niat untuk mencuri. Padahal ini kan fasilitas umum yang harus kita jaga sama-sama. Tetapi tindakan kriminal ini tidak bisa ditolerir gitu. Jadi kami dari suku dinas perhubungan mengecek di Cawang ini ada 18. Belum yang tempat lain apakah ada masih sedang pengecekan. Ya, itu kejadian di Selasa dini hari yang diduga dilakukan oleh pemulung karena dia ada gerobaknya dan dia mukanya ditutup, dia kayak ninja dan tidak bisa terekam, mukanya tidak bisa terekam oleh CCTV semua, tertutup oleh masker. Selain pencurian lampu mata kucing, pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga terekam video amatir pengendara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku.
Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalankan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencopet di tengah keramaian kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban meletakkan ponsel di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri, sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Karena kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan ya yang terjadi tentang kejahatan. Nah, dari kejadian ini terus kami berupaya untuk ya anggota kita terjunkan ke lapangan, baik itu patroli jalan kaki maupun patroli secara mobile. Ini dari kepolisian sudah kita laksanakan. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pesawat penumpang tergelincir ke garis pantai saat melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Aden Abdullah di Mogadishu, Somalia. 55 penumpang dan awak dalam pesawat tersebut berhasil selamat. Insiden terjadi saat pesawat jenis Fokker 50 mendarat darurat setelah mengalami masalah teknis sekitar 15 menit usai lepas landas. Pilot pesawat memutuskan terbang kembali ke bandara untuk melakukan pendaratan darurat. Namun saat mendarat, pesawat tersebut terus bergerak melewati landasan pacu dan tergelincir dari landasan hingga berakhir di garis pantai. Salah satu sayap pesawat patah meski bagian lainnya masih utuh. Sebanyak 50 penumpang dan 5 awak pesawat berhasil dievakuasi dari pesawat dalam keadaan selamat. Penyebab kecelakaan akan diselidiki oleh otoritas Somalia. Pemirsa, serangan udara Israel kembali terjadi di jalur Gaza. Sebuah sepeda listrik menjadi sasaran serangan dan menewaskan pengendara sepeda serta seorang warga yang tengah melintas. Rekaman video memperlihatkan detik-detik sebuah sepeda listrik dihantam serangan rudal di Jalan Salah Al-Din di Gaza bagian tengah. Insiden itu menewaskan pengendara sepeda serta seorang pejalan kaki yang tengah melintas di sekitar lokasi. Serangan tersebut terjadi saat korban tengah berada di dekat sebuah truk yang membawa muatan bahan bakar. Pemirsa, Zionis Israel menghancurkan lebih dari 1.000 bangunan permukiman warga di tepi barat Palestina. Pembongkaran dilakukan dengan dalih bangunan tak berizin. Warga Zionis Ramallah di tepi barat Gaza Palestina hanya bisa terpukau saat buldoser-buldoser Zionis bergerak menghancurkan bangunan rumah mereka. Menurut warga, pembongkaran bukan kali pertama dilakukan oleh tentara Israel, di mana pada tahun lalu Israel telah melakukan 538 operasi pembongkaran dan menghancurkan sekitar 1.400 bangunan yang diantaranya 304 rumah berpenghuni dan 490 fasilitas pertanian. صار لي ببني فيها 3 سنين دار وداري بكت شبه جاهز يعني وفيش قبل شهر زمان رن علي المحامي وبلغني انه دارك جابوا لك قرار هدم وهلكي قرار هدم صار المفعول
في أي وقت بيجوا بيهدوا ما أعطوني وقت إنه أستأنف للمحكمة ولا أسوي شيء. Menurut otoritas perlawanan Israel, pembongkaran juga dilakukan di provinsi Tubas dan Nablus dan menargetkan bangunan-bangunan yang menjadi sumber mata pencaharian dan fasilitas pertanian. Pemirsa, unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung ricuh. Petugas berusaha membubarkan massa dan menangkap sejumlah pengunjuk rasa. Bentrokan antar polisi dengan para demonstran terjadi di Sydney, Australia. Bentrokan dipicu aksi demo menolak kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia. Massa meneriakkan slogan-slogan "Bebaskan Palestina" dan meneriaki Israel sebagai pelaku kejahatan perang dan melakukan genosida pada warga Palestina. Polisi yang berusaha membubarkan demonstran bertindak agresif dan menyemproti demonstran dengan semprotan merica. Aksi pun berujung ricuh hingga sejumlah pendemo ditangkap. Democracy that punishes peaceful protesters like us but welcomes a war criminal with open arms. Since October 7, we have seen mass starvation, death, killing, rape by Israeli soldiers and on Palestinians. Isaac Herzog datang ke Australia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan menghadiri peringatan korban penembakan massal di Pantai Bondi tahun lalu. Pemirsa, jelang pemilihan umum dan referendum Parlemen Nasional ke-13 di Bangladesh, ribuan orang memadati stasiun kereta Kamalapur Dhaka. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk memberikan suara dalam pemilu. Ribuan warga Bangladesh memadati stasiun kereta api Kamalapur di Dhaka Rabu siang waktu setempat. Mereka berangkat menuju kampungnya masing-masing untuk mengikuti pemilihan umum dan referendum Parlemen Nasional ke-13 yang akan digelar pada hari Kamis. Nampak peron stasiun dipenuhi penumpang, mereka berebut naik ke gerbong kereta yang sudah penuh sesak. Sejumlah warga bahkan rela duduk di atap atau bergelantungan di sisi gerbong demi menempuh perjalanan jauh menuju wilayah pedesaan. Bagi banyak pemilih, pemilu kali ini dinilai sebagai momen bersejarah. Pemilu ini menjadi yang pertama sejak berakhirnya 15 tahun kepemimpinan Sheikh Hasina. এবারে ভোটটা হচ্ছে আনন্দ মানে ঈদের মতন আনন্দ হচ্ছে, সবাই একসাথে যাচ্ছি, প্রায় দেশের সকল মানুষ দেশে যাচ্ছি, অনেক আনন্দ হচ্ছে। জীবনের প্রথম ভোট আমরা ভোট জিতে যাচ্ছি, মানে আনন্দ অনেকটা অনুভূতি, আলাদা একটা অনুভূতি। Aksi dua kelompok pelajar tingkat pertama ini saling serang dengan senjata tajam di Jalan Maijen Sutoyo, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Bahkan salah satu pelaku tawuran terjatuh dan menjadi bulan-bulanan kelompok lawannya hingga mengalami luka serius di tubuh. Akibatnya warga pun resah lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran dan meminta polisi bergerak cepat meringkus para pelaku. Iya, saya ngeliatnya dari sini motor, terus naik ke atas sana ke jembatan, kejadiannya di atas sana. Rame katanya, pada macet nih mobil di sini. Bisa ada kebacok? Nggak tahu, udah ada yang kebacok atau enggak. Pada lari-larian ke kampung-kampung. Anak SMP? SMP, masih celananya SMP, bajunya kaos-kaos biasa. Sementara petugas kepolisian kini tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus yang tawuran itu yang diduga anak SMP untuk korban sekarang masih di rumah sakit Kramat Jati, luka di kepala belakang. Korban selamat untuk ini dalam penyelidikan. Kini salah satu pelaku sekarat mengalami luka senjata tajam dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air itu terbang dari Tanah Merah, tujuan lapangan terbang Korowai Batu, Kampung Danowage.
Pesawat itu mengangkut 13 orang penumpang. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun, pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak di lokasi. Pemirsa, korban penganiayaan buntut teguran bermain drum di Cengkareng jalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor di Polres Jakarta Barat. Didampingi istri dan kuasa hukumnya, Darwin, korban penganiayaan buntut teguran bermain drum di Cengkareng, mendatangi Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Darwin datang penuhi panggilan polisi meski dalam kondisi menahan sakit akibat luka penganiayaan. Pemeriksaan hari ini merupakan buntut laporan balik DS dan NS yang melaporkan Darwin atas dugaan tindak pidana pemaksaan dengan ancaman. Namun melalui kuasa hukumnya, Darwin membantah adanya pemaksaan dengan ancaman. Teguran terkait suara bising permainan drum kini berujung saling lapor. Yakin klien kami ini tidak bersalah, dan apabila nanti sudah dihentikan, kami akan mencadangkan hak hukum kita untuk melaporkan balik laporan palsu apabila laporan ini dibuat-buat. Kami yakin klien kami ini adalah korban dan tidak pernah mengancam, apalagi disertai dengan kekerasan ya, pemaksaan dengan kekerasan ya. Pemirsa, kematian pria asal Tangerang yang ditemukan tewas dengan bagian kepala dilakban di penginapan di Bandar Lampung masih misterius. CCTV merekam saat korban berbelanja di minimarket sebelum ditemukan tewas. Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas sebuah minimarket di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung untuk menyelidiki kasus tewasnya seorang pria yang jasadnya ditemukan dengan kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Kamera pengawas menampilkan momen korban saat masih hidup dan berbelanja di minimarket tersebut. Korban datang bersama seorang pria yang merupakan seorang tukang ojek. Usai berbelanja, korban kemudian diantar menuju kamar penginapan yang diduga menjadi lokasi terakhir korban terlihat. Keterangan itu diperkuat dari kesaksian seorang warga yang melihat korban meminta dicarikan kamar penginapan. Saksi menyebut korban terlihat lelah membawa sebuah tas dan mengaku baru tiba dari luar kota. Orang lesu lah muka-mukanya. Muka-muka lesu? Iya. Dari luar kota apa gimana kelihatannya? Ya, dia ngomongin luar kota. Dia ngomongin luar kota. Habis itu yang kita dengar apa lagi? Nggak tahu, udah pergi, jadinya langsung sip ke sana. Dapat informasi bahwa korban ini meninggal. Ya nggak tahu kalau korban meninggal itu. Baru ini lo dengar? Iya. Setelah gua tanya. Iya. Sementara itu, polisi telah memeriksa sedikitnya 8 orang saksi. Di antaranya tukang ojek yang mengantar korban, serta wanita pengelola kamar penginapan. Polisi juga menemukan barang-barang yang dibeli korban di minimarket ada di kamarnya. Untuk sementara saksi yang sudah kita periksa ya sekitar ada 5 ya sudah kita periksa, kemudian kemarin ada tambahan lagi ya kurang lebih ada 3 ya dari saksi dari Indomaret, kemudian saksi-saksi yang lainnya ya kami periksa dan kami dalami semuanya. Untuk ojek ya yang Mr. X yang mengantar korban itu sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kami dalami, kemudian kita juga fokus dengan yang lain ya. Bagaimana korban meninggal, seperti itu. Sebelumnya, warga Labuhan Ratu digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria dengan kondisi kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Korban diketahui merupakan warga Tangerang. Polisi masih mengumpulkan alat bukti tambahan, termasuk hasil autopsi dan analisis forensik. Polisi juga mendalami keterangan setiap saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam kematian korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi pencopet di tengah keramaian kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban meletakkan ponsel di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri, sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Karena kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan yang terjadi tentang kejahatan. Nah, dari kejadian ini terus kami berupaya untuk anggota kita terjunkan ke lapangan, baik itu patroli jalan kaki maupun patroli secara mobile. Ini dari kepolisian sudah kita laksanakan. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan dilaksanakan di Mapolresta Surakarta. Jokowi tiba di Mapolresta Surakarta sekitar pukul 15.54 waktu Indonesia Barat dengan didampingi kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Setibanya di Polres Surakarta, Jokowi disambut Kapolres Surakarta, Kombes Pol Catur Cahyono, dan Wakapolres Surakarta, AKBP Sigit. Saat ditanyai awak media, Jokowi enggan berkomentar dan langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan menyusul dikembalikannya berkas perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo CS terkait ijazah palsu. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Bonatua diajukan sebagai saksi ahli meringankan oleh 3 tersangka Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Menurut Bonatua, penelitian Roy, Rismon, dan Tifa dilakukan untuk memastikan informasi yang ada di dalam ijazah tersebut bukan memastikan keaslian ijazah. Selain Bonatua, saksi ahli lain yang diajukan oleh kubu Roy Suryo CS adalah Leoni Lydia. Leoni dihadirkan sebagai ahli informatika untuk menjelaskan prosedur penelitian ijazah Jokowi. Juga karena saling ejek, 2 kelompok bersenjata tajam melakukan aksi tawuran di tengah ruas jalan raya di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Akibatnya 1 orang terluka karena menjadi bulan-bulanan kelompok lawan. Tradisi pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Tetua adat berulang kali menyuruhkan penghentian permainan. Karena situasi semakin tidak terkendali, akhirnya polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur dan terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Beruntung sopir selamat setelah truk terbalik menimpa rumah warga. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati hak hukum mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Budi menegaskan seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Nggak ada pertanyaan soal. Satu jalan ya Mas ya. Pengajuan pra-peradilan ini KPK tentu menghormati hak hukum tersangka saudara YCQ yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam prosesnya, KPK sebelumnya telah menerbitkan sprindik umum, kemudian pada Januari 2026, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA dalam perkara ini. Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun Pemirsa, hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibat Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Takbir! Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai pra-peradilan ditolak, pekan depan polisi akan panggil Richard Lee sebagai tersangka. Richard Lee juga dicekal bepergian ke luar negeri dalam 20 hari ke depan. Pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka. Kita ke informasi lain, pemirsa. Korporasi Pertambangan Nasional yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung program pemerintah. Hal itu sebagai upaya mengurangi emisi karbon secara aktif dan menjaga cadangan energi nasional melalui penerapan electrification and green mining realization.
Tujuan besar dari langkah besar ini Komitmen yang diluncurkan pihak PT Borneo Indobara atau BIB saat Expo Sarana Tambang Berenergi Listrik sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-20 di Office Kusan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. PT BIB menargetkan realisasi pemakaian alat-alat tambang listrik di BIB pada tahun ini sebesar 25% dari total fleet yang ada. Dan optimis minimal akan terrealisasi 75% fleet dalam 2 tahun ke depan. Dengan sebagian transisinya menggunakan alat-alat hybrid sebelum sepenuhnya berganti ke listrik menuju target zero emisi. Program identifikasi alat-alat tambang secara masif ini, sepengetahuan kami, adalah yang pertama di dunia tambang di Indonesia. Memang ada beberapa tambang yang sudah mencoba 1-2 peralatannya dengan melakukan elektrifikasi tersebut, atau hal-hal yang hanya uji coba, tapi masih skala kecil. Sedangkan di BIB sudah skala masif. Acara ini adalah deklarasi transformasi, sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa PT Golden Ageni dan PT BIB berdiri kokoh, relevan, dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan global yang semakin cepat dan semakin kompleks, dan menjalankan sustainable green mining, illuminating the world. Selain itu, PT BIB telah menjalin kerjasama sharing bersama PLN membangun pembangkit listrik sekitar 1.500 MW. Program elektrifikasi dan inovasi ini wujud komitmen PT BIB menuju sustainable green mining, illuminating the world. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Serangan udara Israel kembali terjadi di jalur Gaza. Sebuah sepeda listrik menjadi sasaran serangan dan menewaskan pengendara sepeda serta seorang warga yang tengah melintas. Rekaman video memperlihatkan detik-detik sebuah sepeda listrik dihantam serangan rudal di Jalan Salah Al-Din di Gaza bagian tengah. Insiden itu menewaskan pengendara sepeda serta seorang pejalan kaki yang tengah melintas di sekitar lokasi. Serangan tersebut terjadi saat korban tengah berada di dekat sebuah truk yang membawa muatan bahan bakar. Jelang pemilihan umum dan referendum Parlemen Nasional ke-13 di Bangladesh, ribuan warga memadati stasiun kereta Kamalapur, Dhaka. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk memberikan suara dalam pemilu nasional pertama sejak tumbangnya Sheikh Hasina. Ribuan warga Bangladesh memadati stasiun kereta api Kamalapur di Dhaka Rabu siang waktu setempat. Mereka berangkat menuju kampungnya masing-masing untuk mengikuti pemilihan umum dan referendum Parlemen Nasional ke-13 yang akan digelar pada hari Kamis. Nampak peron stasiun dipenuhi penumpang, mereka berebut naik ke gerbong kereta yang sudah penuh sesak. Sejumlah warga bahkan rela duduk di atap atau bergelantungan di sisi gerbong demi menempuh perjalanan jauh menuju wilayah pedesaan. Bagi banyak pemilih, pemilu kali ini dinilai sebagai momen bersejarah. Pemilu ini menjadi yang pertama sejak berakhirnya 15 tahun kepemimpinan Sheikh Hasina. এবারে ভোটটা হচ্ছে আনন্দ, মানে ঈদের মতন আনন্দ হচ্ছে, সবাই একসাথে যাচ্ছি, প্রায় দেশের সকল মানুষ দেশে যাচ্ছি, অনেক আনন্দ হচ্ছে। জীবনের প্রথম ভোট, আমি ভোট জিতে যাচ্ছি, মানে আনন্দ, অনেকটা অনুভূতি, আলাদা একটা অনুভূতি, যে অনুভূতি মানে বলায় প্রকাশ করা যাবে না। Meski tingginya antusiasme pemilih, laporan kekerasan sejak Selasa malam memunculkan kekhawatiran soal keamanan pemungutan suara. Pemilihan Parlemen Nasional ke-13 dan referendum konstitusional akan berlangsung di 299 daerah pemilihan pada hari Kamis dengan hasil lengkap diperkirakan pada Jumat sore. Persib Bandung akan menghadapi Ratchaburi FC pada leg pertama fase gugur AFC Champions League 2. Kemenangan tentu menjadi misi utama bagi kedua tim demi memudahkan langkah pada leg kedua yang digelar pekan depan.
Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Ratchaburi FC akan menjamu Persib Bandung pada leg pertama fase gugur AFC Champions League 2 di Stadion Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand. Ratchaburi mengakui bahwa kedatangan Persib membawa tantangan besar. Meski begitu, bermain di Dragon Solar Park akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Ratchaburi sekaligus menjadi kesempatan penting untuk mengamankan hasil positif demi membuka jalan ke putaran berikutnya. Sementara itu, Persib yang datang sebagai tim tamu dalam motivasi tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal. Pengalaman mengalahkan Bangkok United jadi modal Maung Bandung tampil solid di Thailand. Dengan modal itu, Tom Haya dan kawan-kawan diprediksi bisa mendapatkan keuntungan dari duel ini. Meski begitu, sang pelatih Boyan Hodak tetap memprediksi laga ini akan berjalan berat sejak menit awal.